senang sekali ya kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Positif Fani juga ya. Iya betul loh, senang sekali. Iya, Tuhan sudah memelihara kita dari minggu lalu sampai minggu ini kita boleh kembali datang beribadah pada Tuhan. Tuhan itu senantiasa menyertai kita dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik. Kita pujikan matahari dari terbit matahari. Kita mau masuk dalam doa, kita mau serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembali boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk taat. Taat yang bagaimana ya Lose? Taat itu kita belajar dari Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa di surga. Terus kita juga mau belajar membaca firman Tuhan dan ikut sekolah minggu. Nah betul adik-adik, juga kita mau belajar lagu baru ya Lose. Judul lagunya Taat, kita mau pujikan bersama-sama. Taat. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri.
Kita ambil sikap tegap, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer di rekening gereja, atau adik-adik bisa simpan terlebih dahulu uang persembahannya di rumah. Nanti jika tiba saatnya kita ibadah tatap muka, uang persembahannya bisa diberikan kepada gereja. Mari kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat di bumi ini ya Pak. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, Kau telah memberkati kami satu minggu ini, Kau cukupkan kami ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita pujikan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Terang bagi
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lose. Hari ini Lose mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lose mau tanya nih sama kalian. Pernah gak sih kalian ini bilang gini sama mama? Iya ma, bentar. Nanti ae kerjaan tugasnya, ini aku masih main loh. Pernah toh? Pernah. Nah, pasti pernah ya kalian bilang kayak gitu sama mama atau papa kalian. Nah adik-adik, Lose kasih tahu nih, kalau kalian bilang kayak gitu sama papa mama, itu artinya kalian gak taat sama papa dan mama. Nah, kan kita sebagai anak Tuhan ini harus taat sama perintahnya papa dan perintahnya mama adik-adik. Hari ini Lose mau cerita tentang seorang raja yang taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Siapa ya raja itu? Raja itu bernama Raja Asa. A-S-A. Asa. Nah, sebelum itu Lose mau kita baca ayat Alkitab kita dulu. Lose mau bacakan ayat Alkitab di 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Judulnya Raja Asa, Kemenangan atas Sela. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintahnya Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu kan kalian udah belajar nih tentang Imam Eli dan keluarganya yang mengalami kesedihan. Kenapa sih? Ada yang ingat nggak? Mereka mengalami kesedihan karena mereka nggak taat sama perintahnya Tuhan. Mereka melanggar perintahnya Tuhan adik-adik. Nah hari ini Lose mau cerita tentang sebuah kabar sukacita, kegembiraan yang terjadi di umat Allah di Yehuda ini. Nah, mereka ini gembira, senang kalau ternyata ada seorang raja yang mau memerintah bangsa Yehuda ini adik-adik. Mereka senang kalau raja ini memerintah di bangsa Yehuda. Kenapa? Karena Raja Asa ini pertama, satu orangnya taat perintahnya Tuhan. Kedua, Raja Asa ini yang akan menolong mereka untuk taat sama perintahnya Tuhan, yang akan menolong mereka untuk menyembah kepada Tuhan lagi. Nah, ketika Raja Asa ini menjadi raja di bangsa Yehuda, Raja Asa ini sedih adik-adik. Dia melihat banyak patung-patung, banyak berhala-berhala yang ada di bangsa Yehuda ini. Patung-patung berhala-berhala itu seperti apa sih Lose? Nih Lose kasih lihat ya gambarnya. Nah, patung-patung berhala-berhala itu gambarnya seperti itu tadi adik-adik. Raja Asa ini sedih. Kenapa kok mereka nggak menyembah kepada Tuhan, tapi justru menyembah kepada patung? Lalu Raja Asa ini cari cara supaya mereka ini menyembah kepada Tuhan lagi. Nah, Raja Asa ini melakukan dua hal penting adik-adik. Dua hal penting supaya bangsa Yehuda ini menyembah kepada Tuhan lagi. Adik-adik, apa sih yang dilakukan oleh Raja Asa ini? Raja Asa ini melakukan dua hal.
Yang pertama, Raja Asa menyuruh prajurit-prajurit buat menghancurkan semua patung-patung, buat menghancurkan semua berhala-berhala. Prajurit itu kayak apa sih Lose? Nih, Lose kasih lihat ya gambarnya. Prajurit itu seperti ini adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang itu namanya tentara. Kalau dulu bilangnya itu prajurit. Nah, Raja Asa ini melakukan satu hal lagi, memerintahkan kepada bangsa Yehuda supaya menyembah kepada Tuhan Yesus lagi, tidak kepada patung-patung dan berhala-berhala itu. Nah, wah, kenapa sih Raja Asa ini mau melakukan hal itu? Ada yang bisa tebak nggak kalian? Kenapa Raja Asa ini mau ngelakuin hal seperti itu? Yang pertama, karena Raja Asa ini sangat mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Yang kedua, karena Raja Asa ini orangnya taat sama perintahnya Tuhan Yesus, taat sama firman Tuhan. Nah, Raja Asa ini raja yang the best ya adik-adik, raja yang terbaik. Dia akhirnya membuat bangsa Yehuda ini kembali menyembah kepada Tuhan Yesus lagi, tidak kepada patung-patung atau berhala itu. Akhirnya bangsa Yehuda menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih bangsa Yehuda ini apa? Tuhan Yesus kasih damai sejahtera adik-adik. Tuhan Yesus kasih ketenangan. Selama 10 tahun tidak ada lagi perang di bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda taat, makanya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, tidak ada perang di mana-mana, tidak ada perang yang terjadi di bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, Allah ini mengajarkan hal kepada kita, hal yang sangat luar biasa. Dia mengajarkan kita untuk selalu taat sama perintahnya. Allah senang adik-adik kalau kita ini taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Nah, tapi ingat, saya kasih tahu nih, ada satu orang yang gak suka kalau kalian ini taat sama perintahnya Tuhan. Pasti kalian tahu kan orang itu siapa? Orang itu adalah si iblis adik-adik. Iblis ini gak suka kalau kalian ini taat sama Tuhan Yesus. Iblis itu punya segala macam cara supaya kalian ini gak taat. Goda-godaannya itu banyak sekali adik-adik. Contohnya, iblis senang kalau kalian itu suka marah-marah. Iblis senang kalau kalian itu suka teriak-teriak. Iblis juga senang kalau kalian ini sukanya berbohong, suka mencuri, mengambil barangnya orang lain, mengambil barangnya teman. Iblis juga suka kalau kalian gak taat sama perintahnya papa dan mama. Nah, banyak sekali kan goda-godaannya iblis itu. Bagaimana nih caranya kita supaya melawan goda-godaannya iblis itu? Caranya kita percaya sama Tuhan Yesus, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya, rajin ibadah, meskipun ibadah online tetap harus ibadah. Terus yang kedua, baca Alkitab, lalu memuji Tuhan, berdoa setiap hari, pagi, malam, atau kapanpun, dimanapun. Kalian harus mendekatkan diri kalian kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah nurutin katanya si iblis. Kita harus melawan goda-godaannya si iblis adik-adik. Wah, ceritanya hari ini selesai sampai di sini. Sekarang kita mau menulis catatan mingguan. Nah, ingat ya, pesannya harus taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Harus melawan goda-godaannya si iblis dengan percaya sama Tuhan dan juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini.
Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong ajak kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat sama perintahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, langsung ajak adik-adik untuk memujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan.